Bab 1191. Ah, Duke tercengang saat melihat kepala Tamara terbentur, lalu mengulurkan tangan untuk memapahnya. Maaf, Tamara, aku tidak sengaja. Benar-benar perhatian, kata Paula mengejek. Duke sudah sebesar ini. Apa masih perlu disuapi obat? Paula selalu lugas, emosional dan mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiran. Kakak demam tinggi dan tubuhnya sangat lemah. Itu sebabnya aku menyuapinya minum obat. Tamara masih rendah hati dan sopan, mengabaikan luka di dahinya, menundukkan kepalanya dan menjelaskan. Nona Trasi, Anda jangan salah paham. Tidak, tidak, Trasi tersenyum kecil. Apa dahimu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tamara berkata dengan rendah hati sambil memegangi dahinya. Karena Nona Trasi sudah datang, aku pergi dulu. Dia menundukkan kepalanya, lalu melangkah mundur. Paula dan dua pelayan lainnya juga pergi. Hanya tersisa Duke dan Trasi di dalam kamar. Duke buru-buru menjelaskan. Trasi, tadi, apa kamu demam? Trasi memotongnya, mengulurkan tangan memegang dahinya. Dan dahinya benar-benar hangat. Kenapa? Kamu tidak minum obat? Minum. Duke mengangguk. Semalam, aku minum obat tradisional yang dibawakan oleh Dixon. Tadi pagi juga sudah minum. Setelah meminumnya, badanku masih terasa tidak enak. Jadi tadi Tamara membawakan obat lain. Jangan campur kedua obat itu. Trasi melihat obat di atas meja sambil mengerutkan kening. Gantilah pakaianmu. Aku akan membawamu menemui Tabib Hansen. Setengah jam yang lalu, Tabib Hansen sudah datang dan memeriksaku. Duke agak dilema. Saat itu, ibuku juga ada dan mereka berdua berdiskusi. Kemudian, ibuku bilang tubuhku lebih cocok dengan obat modern. Jadi, baiklah, Trasi tidak dapat berkata-kata. Tapi dia juga bisa mengerti. Cara berpikirnya berbeda. Bisa dimengerti. Dengarkan Nyonya Besar. Apa menurutmu Tabib Hansen akan marah? Duke sedikit gelisah. Tadi aku ingin minta maaf dan menjelaskan. Tapi dia bilang, dia harus meracik obat, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, temperamennya tidak seburuk itu. Trasi tersenyum kecil. Karena Nyonya Besar sudah menyiapkan obat modern untukmu, maka kamu harus meminumnya tepat waktu dan istirahat dengan baik. Setelah mengatakannya, Trasi hendak pergi. Trasi, Duke buru-buru memegang tangannya. Apa kamu bisa menemaniku? Trasi hendak menolak, tapi melihat penampilan Duke yang pucat, lemah dan menyedihkan, dia agak tidak tega. Baiklah, aku akan menemanimu sebentar. Oke, Duke sangat gembira. Cepatlah berbaring. Trasi memapahnya berbaring di sofa, menyelimutinya dan menuangkan segelas air untuknya. Tadi sudah minum obat. Minum air yang banyak, lalu istirahat. Iya, Duke bersandar di bantal dengan lemah, lalu mengeluarkan ingusnya. Tubuhmu benar-benar. Trasi mengerutkan kening saat dia melihat penampilannya yang lemah. Kamu harus sering olahraga. Aku sudah berolahraga. Sebenarnya aku jarang sakit. Kali ini entah kenapa. Duke menjelaskan. Trasi, bisakah kamu duduk di sini? Mendekatlah padaku. Selamat istirahat. Trasi menahan amarah. Mengambil buku. Bersandar di sofa dan mulai membacanya. Duke sedikit kecewa. Tapi dia sudah sangat senang bisa melihatnya. Tanpa sadar, Duke tertidur. Trasi meletakkan buku, menyelimutinya dan hendak keluar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pintu tidak bisa dibuka. Dia mengerutkan kening dan mencoba memutar gagang pintu beberapa kali, tapi tetap tidak bisa dibuka. Tampaknya terkunci dari luar. Trasi benar-benar tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak bersuara dan kembali duduk di sofa lanjut membaca buku. Setelah beberapa saat, terdengar suara Paula dari luar. Nona Trasi, apa Anda masih di dalam? Masih, Trasi menjawab. Buka pintunya. Aneh, kenapa pintunya terkunci? Bab 1192. Saat Paula hendak membuka pintu, ia menemukan bahwa pintunya terkunci. Amarahnya ingin meledak, tapi Naomi datang menghentikannya tepat waktu dan bertanya dengan bingung. Kenapa pintu bisa terkunci dari luar? Iya kan? Aku baru pergi sebentar dan setelah kembali, menemukan pintunya sudah terkunci. Paula lebih mudah emosi. Pasti ada orang yang sengaja.
Mungkin kamu tidak sengaja menguncinya saat keluar, kata pelayan magi. Apa maksudmu? Maksudmu kita sendiri yang menguncinya. Amarah Paula tiba-tiba meledak. Kita semua ada di luar. Lalu siapa yang menguncinya? Pelayan itu berkata dengan percaya diri. Kamu, sudahlah. Naomi menghentikan Paula dan berkata sambil tersenyum. Tolong kalian buka pintunya. Kakak ini jauh lebih berkelas. Pelayan itu menatap Paula dengan dingin. Membuka pintu dan dengan hormat menundukkan kepala kepada Tracy. Nona Tracy, maaf. Duke sedang tidur. Jangan bangunkan dia. Setelah mengatakan hal itu, Tracy pun pergi. Pada saat ini, Magi baru saja keluar dari perpustakaan bersama anak-anak dan memanggil Tracy dari lantai bawah. Tracy, ayo kita makan siang bersama. Oke, aku ganti pakaian dulu. Lalu turun. Tracy menanggapi dengan senyuman. Sama sekali tidak ada emosi yang terkandung di dalamnya. Di belakangnya, kedua pelayan itu memperhatikan, lalu menghela napas lega. Setelah kembali ke kamar, Paula tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Pasti pelayan Nyonya Besar Louis yang mengunci pintu itu. Dan mereka malah memfitnah orang lain. Tidak masuk akal. Kapan kamu bisa mengubah emosimu itu? Naomi mengerutkan kening sambil mengingatkan. Kamu tidak percaya padaku. Paula merasa sangat kesal. Bukannya aku tidak percaya padamu. Menghadapi persoalan harus tetap tenang. Apakah berguna jika membuat keributan? Naomi menjelaskan dengan sabar. Seharusnya kita memberi tahu Nyonya Besar Louis, lalu menghukum para pelayan itu. Ujar Paula tidak puas. Apa kamu pikir mereka akan berani melakukannya sendiri? Tidak ada yang menyuruh mereka. Naomi tersenyum. Paula tertegun sejenak. Lalu dengan cepat tersadar kembali. Maksudmu, Nyonya Besar Louis memerintahkan mereka untuk melakukan hal ini. Omong kosong. Dia meliriknya sekilas. Paula berbalik untuk melihat Tracy dan menemukan dia sedang merapikan rambutnya dengan tenang. Paula bertanya, Nona Tracy, kenapa Nyonya Besar Louis melakukan ini? Tentu saja ingin mendekatkan hubungan Nona Tracy dengan Duke Louis. Naomi menjelaskan, sudah terjadi lebih dari sekali. Dasar, Paula melampiaskan amarahnya. Hal semacam ini pun dia lakukan. Dia anggap Nona Tracy sebagai apa? Naomi hanya terdiam sambil menatap Tracy dengan cemas. Sebenarnya dia juga merasa Tracy tidak perlu diperlakukan seperti ini. Keluarga Moore tidak membutuhkan perlindungan keluarga Louis. Mereka juga masih bisa melindungi anak-anak ini. Masih ada 20 hari lebih. Tenanglah. Tracy pergi ke ruang ganti. Ambilkan sepatu flat warna krem itu. Baik, Naomi mengambilkan sepatunya. Paula tidak tahu rencana Tracy. Meskipun hatinya masih tidak rela, tapi dia hanya bisa mematuhi perintah. Segera, Tracy selesai berganti pakaian, lalu turun dengan Paula dan Naomi. Magi mengatur makan siang dengan mewah dan membantu anak-anak duduk di tempat duduk. Tamara juga memapah Duke turun untuk makan bersama. Duke menyipitkan mata sejenak. Kondisinya sudah lebih baik, tapi dia tetap mengenakan masker karena takut menularkan pada anak-anak. Seluruh keluarga makan dengan gembira. Suasananya sangat harmonis. Anak-anak makan dengan sangat cepat, lalu berteriak-teriak ingin main Lego. Tracy memerintahkan Paula untuk membawa mereka ke sana dan ketiga orang dewasa lanjut makan. Tracy, aku akan menjaga anak-anak. Setelah makan siang, kamu temani Duke saja, kata Magi dengan ramah. Aku mengerti perasaan Nyonya Besar sebagai seorang ibu, tapi Tracy berkata dengan santai sambil memotong steak. Duke bukanlah anak kecil yang perlu aku temani terus-menerus. Bab 1193. Mendengar kalimat ini, Magi berhenti memotong steak dan wajahnya membeku sejenak. Tapi dia dengan cepat kembali seperti biasa dan berkata sambil tersenyum. Kalian akan segera menikah. Seharusnya lebih sering berhubungan. Iya, Tracy mengangkat sudut bibirnya. Duke dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun dan kami selalu berhubungan dekat. Benar, benar, Duke segera menyetujuinya. Ibu, Tracy dan aku. Benar apa? Magi menyela ucapan Duke dan menghela napas dengan tidak senang. Maksudku bukan dekat sebagai teman. Kamu sudah sebesar ini, masih tidak mengerti. Perkataan ini tampaknya sedang mengajari Duke, tapi sebenarnya ditunjukkan pada Tracy. Duke tercengang.
Tidak tahu kenapa ibunya tiba-tiba memarahinya. Perasaan adalah sesuatu yang alami dan muncul dengan sendirinya. Tracy menjelaskan dengan tenang. Jika memaksa bibit agar bertumbuh, malah akan menjadi bumerang. Tracy mengatakan kata, memaksa bibit agar bertumbuh, dengan makna yang dalam. Maggie segera mengerti apa yang Tracy maksud. Dia kira dia sudah menjalankan rencana dengan sempurna. Tapi sebenarnya Tracy dari awal sudah mengetahui semuanya. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya. Nyonya besar Louis. Tracy mengangkat gelasnya ke arah Maggie dengan senyum elegan di bibirnya. Maggie langsung menyesuaikan ekspresinya dan mengangkat gelasnya juga. Tracy, sebagai seorang ibu, aku hanya berharap kalian bisa berhubungan dengan baik. Bagaimanapun, pernikahan kalian berdua bukan hanya persoalan dua orang, tapi juga persoalan dua keluarga. Perkataan ini diam-diam menekan Tracy untuk mengingat tanggung jawabnya. Nyonya besar Louis. Tracy menyesap anggurnya, lalu berkata sambil tersenyum. Kakakku sangat mendukung pernikahan ini, karena dia merasa Duke adalah pria yang sederhana, tulus, dan jujur, orang yang layak dipercaya. Tentu saja, Maggie tersenyum puas. Demi menjaga kita, dia mengutus semua asistennya yang paling cakap ke sini. Tracy melanjutkan, Anda tidak tahu kan, Jeff adalah tangan kanan kakakku. Mendengar kalimat ini, Maggie tercengang. Jika demikian, berarti El tahu semua yang terjadi di sini. Akhir-akhir ini kakakku sibuk. Aku tidak berani mengganggunya dan nanti aku harus minta maaf padanya. Tracy berkata dengan malu. Aku berjanji padanya untuk merawat ketiga anak dengan baik. Lalu baru beberapa hari di sini, Tini malah hilang. Jika dia tahu, mungkin dia akan marah. Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Maggie mulai agak panik. Perkataan Tracy dengan jelas memberitahunya bahwa tidak hanya Tracy yang bisa melihat trik yang dia mainkan di belakangnya, tapi bahkan Lorenzo juga mengetahuinya. Orangku yang tidak becus, tidak ada hubungannya dengan Nyonya besar. Tracy segera berkata, lagi pula, itu hanya ketidaksengajaan. Untungnya tidak berbahaya. Kelak jangan sampai terjadi lagi. Tidak akan. Aku sudah meningkatkan penjagaan dan keamanan, serta memasang CCTV. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Duke menjelaskan dengan cepat. Duke benar. Maggie menambahkan. Aku juga memberitahu pelayan-pelayanku. Lain kali harus lebih waspada saat menemani anak-anak bermain dan menjaga keselamatan mereka. Terima kasih. Tracy mengangkat sudut bibirnya. Aku sudah selesai makan dan siap-siap untuk berobat. Tracy meletakkan peralatan makannya, lalu berkata kepada Duke. Duke, jangan lupa minum obatmu dan istirahatlah. Iya, Duke mengangguk. Tracy memberi hormat kepada Maggie, lalu bangkit berdiri dan pergi. Maggie menatapnya dalam-dalam dengan tatapan rumit dan bingung. Ibu, aku juga kembali ke kamar. Duke juga pergi. Maggie akhirnya kehilangan kesabaran. Dia membanting gelas di atas meja dan pergi dengan marah. Tiba di kamar, Tamara berkata dengan suara rendah. Jangan melihat seseorang hanya dari penampilannya. Usia Nona Tracy masih muda. Tidak disangka bisa sehebat ini. Setiap perkataan yang dia ucapkan itu sedang memperingatkan kita. Bab 1194. Sepertinya aku benar-benar sudah meremehkannya. Semakin Maggie memikirkannya, dia semakin marah. Dalam hidupnya, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Apalagi oleh calon menantunya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tamara bertanya dengan ragu-ragu. Maggie menyesap kopi dengan anggun dan saat dia mengangkat pandangan matanya, raut wajahnya langsung berubah. Benar, seolah-olah aku sedang berkelahi dengan calon menantuku. Tamara tercengang. Tidak tahu harus menjawab apa. Kejadian terakhir kali anak itu tersesat. Memang kelalaian kita. Jika El tahu, aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Maggie memberi perintah dengan tegas. Jadi, beberapa waktu ini, kalian harus berperilaku baik. Jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Baik, para pelayan menundukkan kepala, bersikap sopan pada orang-orang keluarga Moore, terutama anak-anak itu dan juga tabib Hansen, harus menghormatinya. Maggie terus memperingatkan mereka, termasuk Paula dan Naomi. Jangan menyinggung mereka. Mengerti? Mengerti. Nyonya besar, beberapa waktu ini jangan melakukan apa-apa.
kata Magi pada Tamara lagi. Jaga saja Duke dengan baik. Baik, Tamara mengangguk. Pada saat bersamaan, setelah makan siang, Tracy bersama Paula pergi ke taman untuk mengunjungi Rosie. Kemarin ia juga kehujanan dan sekarang sedang terkena flu ringan. Tadi benar-benar hebat. Setelah melihat tidak ada orang di sekitar, Paula tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Nyonya besar Louis sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan wajahnya terlihat pucat. Apa maksudmu? Tracy mengerutkan kening. Aku tidak menyerangnya. Aku hanya sedang berunding dengannya. Benar, benar. Paula mengangguk. Lalu berkata sambil tersenyum. Nona Tracy yang paling masuk akal. Tracy menatapnya kosong. Lalu bertanya dengan santai. Apa belakangan ini kamu masih berhubungan dengan Hartono? Hah, mendengar pertanyaan ini, ekspresi Paula langsung berubah menjadi muram. Lalu berkata dengan sedih. Sejak kembali ke negara Emron, aku ada meneleponnya 2 kali. Tapi setelah datang ke Bordeaux, kami tidak berhubungan lagi. Berbicara tentang hal ini, dia mulai emosi lagi. Dasar pria busuk, tidak mempedulikanku. Sudahlah, aku juga bisa hidup tanpanya. Aku bisa mencari pria lain. Apa dia yang memutuskan kontak denganmu? Tracy bertanya dengan curiga. Apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Suara Paula masam. Mungkin Tuan Daniel tidak mengizinkannya menghubungiku atau mungkin ada wanita lain. Hartono bukan orang seperti itu. Kening Tracy berkerut dan dia mulai merasa bahwa sesuatu benar-benar terjadi pada Daniel. Agar tidak mengkhawatirkannya, Daniel menyuruh Hartono putus hubungan dengan Paula. Lalu, kenapa dia mengabaikanku? Dia bahkan mengganti nomor teleponnya. Semakin dia berkata, ia semakin sedih. Demi dia, aku pernah berpikir untuk meminta izin pada Tuan Lorenzo. Tapi ternyata dia benar-benar mundur lebih dulu. Jangan berpikir sembarangan. Tracy menepuk bahunya dan berjalan ke tempat Rosie. Beberapa orang sedang menyuapi Rosie obat. Rosie hanya berbaring tidak bergerak. Tapi setelah melihat Tracy, dia langsung terbang. Tracy mengangkat tangannya dan membiarkan Rosie bertengger di atasnya. Melihat penampilannya yang kuyu, dia merasa agak tidak tega. Lalu dengan pelan membelai bulunya. Dengan lembut menginstruksikan, beberapa hari ini istirahatlah di rumah. Cepatlah sembuh. Aruk, Rosie berseru dengan lemah beberapa kali. Lalu kepalanya menoleh ke arah hutan di kejauhan. Ada apa di sana? Tracy melihat ke arah hutan dan segera memerintahkan. Cepat periksa. Baik, Paula membawa orang untuk memeriksa hutan. Setelah lebih dari setengah jam, dia kembali sambil menjinjing kelinci dan melaporkan. Nona Tracy, aku tidak menemukan apa pun. Hanya ini. Bagus jika tidak ada apa-apa. Akhir-akhir ini harus lebih waspada. Mengerti. Bab 1195. Sejak hari itu, tidak ada hal aneh yang terjadi di Taman Bordeaux. Nyonya besar Louis merawat Duke sendiri dan tidak lagi mendesak Tracy untuk menemani Duke. Tapi, Magi masih tetap meluangkan waktu untuk menemani anak-anak setiap hari. Mengajari mereka cara melukis dengan cat minyak dan membuat berbagai jenis dimsum yang lucu. Selain Carlos, 5 anak lainnya sangat menyukainya. Tracy tahu peringatan yang dia berikan sebelumnya sangat berguna, tapi juga tidak berani menganggapnya enteng. Dia memberi tahu Naomi dan Paula untuk melindungi anak-anak. Jeff tetap menjaga keamanan di Taman Bordeaux. Beberapa kali ada orang yang mencoba masuk ke Taman Bordeaux, tapi diusir olehnya. Namun, dia selalu merasa ada orang yang membantunya secara diam-diam. Dia mengira orang itu adalah orang utusan Duke, jadi dia tidak banyak bicara. Waktu berlalu dengan sangat berwarna tapi juga membosankan. 1 bulan berlalu dalam sekejap mata dan hanya tersisa 3 hari lagi sampai waktu yang telah disepakati Tracy dan Daniel. Tracy menyaksikan setiap hari waktu semakin dekat dan suasana hatinya mulai terasa lebih berat, karena sama sekali tidak ada kabar dari kota Bunaken. Sejak telepon hari itu, Daniel tidak pernah menghubunginya lagi, juga tidak menghubungi Carlos. Selama ini hanya Charles yang menelepon karena dia merindukan maminya, tapi juga tidak membahas soal Daniel. Charles menangis saat dia melihat Carlos dan Carla melalui video. Carlos buru-buru bertanya, "Kamu kenapa Charles? Kenapa menangis?" Aku merindukan kalian."
Charles menyeka air matanya sambil berkata dengan tersedak, kalian berdua bersama dengan Mami. Aku di rumah sendirian. Sangat sepi. Di mana Papi? Apa Papi tidak menemanimu? Carla merasa sangat sedih dan mengambil tisu untuk menyeka air matanya di layar. Tapi sayangnya dia sama sekali tidak bisa menyekanya. Papi sangat sibuk. Akhir-akhir ini tidak di rumah. Charles menundukkan kepalanya dengan sedih dan tidak berani melihat mereka. Dia tidak pandai berbohong dan juga tidak ingin berbohong pada mereka. Tapi dia terpaksa berbohong. Tracy melihat Charles tidak lagi ceria seperti sebelumnya. Membuatnya merasa sangat sedih dan tertekan. Kak Charles, jangan menangis. Beberapa hari lagi Papi akan membawamu datang menjemput kami. Nanti kita bisa bertemu lagi. Carla menghiburnya dengan sedih. Lalu dengan marah mengeluh. Beberapa waktu ini teleponku tidak bisa tersambung. Sebenarnya apa yang sedang Papi lakukan? Kenapa tidak memperdulikan kita lagi? Carla, Papi seharusnya sedang sibuk mengurus sesuatu. Kita harus memakluminya. Carlos tidak senang saat Carla menyalahkan papinya. Lalu berkata dengan serius. Terakhir kali Papi menelepon kita. Suaranya tidak seperti biasanya. Mungkin Papi sakit. Baiklah, Carla cemberut dan tidak berani berbicara. Betul, Papi sakit. Jangan menyalahkannya. Charles berseru. Papi sakit apa? Carlos segera bertanya. Aku. Charles tiba-tiba panik. Matanya berkedip dan raut wajahnya berubah. Charles, cepat katakan. Carlos cemas. Sebenarnya Papi kenapa? Aku sudah harus pergi ke sekolah. Charles buru-buru menutup panggilan videonya. Terdengar suara. Bip, sinyal terputus. Carlos mengangkat tablet dengan sangat marah. Kak Carlos, apa yang kalian bicarakan? Apa Papi benar-benar sakit? Apa parah? Carla bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tracy tidak ingin anak-anak khawatir. Jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Papi memberi tahu Mami. Dia terluka ringan saat sedang mengurus urusan di luar. Tapi tidak parah. Benarkah? Carlos bertanya balik. Tentu saja. Tracy berkata sambil tersenyum. Sudah beberapa waktu yang lalu. Sekarang lukanya seharusnya sudah hampir sembuh. Kalian jangan khawatir. Papi menelepon Mami. Tapi kenapa Mami tidak memanggil kami? Carlos menatap Tracy dengan curiga. Waktu itu sudah sangat malam. Kalian sudah tidur. Tracy menjelaskan. Lain kali saat papimu menelepon, Mami pasti akan memanggil kalian. Mungkin beberapa hari lagi papi kalian akan menghubungi Mami.